salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini, saya bersama dengan beberapa, bukan tamu ya, sahabat, dan juga sekaligus menjadi narasumber. Yang paling senior, wah ini Prof. Hikam. Senior kita. Ya. Kemudian yang nomor 2 senior, ya kan, Dr. Jayadi dari Direktur Eksekutif LSI ya. Ya. Betul ya. Kemudian nomor 3 senior. nomor 3 senior, Dia. Kiai Haji Dr. Khairul Umam. Kalau Ya. bulan Assalamualaikum, Ramadan haji, Bang. Pak. Hah? Kalau bulan Ramadan dia kayak haji. Ya, Visional kayaknya. sudah cukup dikenal sebagai apa? Akademisi para Madinah. Kemudian yang junior, nggak boleh dibilang 4 lagi, terakhir soalnya. Junior yang keempat. Senior keempat. Ya, Adi Prayitno, dikenal juga dengan panggilan Adi Pray. Sekarang ini masih sebagai akademisi di UIN. UIN Ciputat, Bang, bukan Jakarta, Bang. Oh iya ya benar ya. UIN Ciputat. Dulu kita nyebutnya UIN Jakarta. Kejauhan Jakarta, suka banjir lagi kan Jakarta kan. Ya. Nah, sebenarnya kami hari ini ngobrol-ngobrol santai, bicara, karena sebenarnya materi ini sudah banyak dibahas ya. Tetapi orang selalu menunggu langkah-langkah Presiden Prabowo ini, terutama dalam menghadapi persoalan korupsi yang begitu luar biasa di Republik kita ini. Orang kaget mendengar ada korupsi kebocoran 193 triliun loh, bukan miliar ini. Ya. Kemudian ada di ASDP 1 triliun. Ya. Itu kalau bukber berapa kali itu, Bang? Waduh, bisa bikin berapa pesantren, ya kan? Kemudian di apa lagi, lembaga LPI itu 11 triliun. Oh banyak lagi, kalau kita mau bongkar satu persatu itu banyak sekali. Akhirnya kita nggak jadi diskusi, cuman membacain korupsinya. Ya, nah ini kan orang menunggu. Memang Jaksa Agung sudah mengeluarkan statement bahwa ini kasus Pertamina bisa saja tersangkanya dihukum mati. Kan bukan jaksa yang menentukan dihukum mati, kan pengadilan. Dan tidak ada undang-undang kita hukuman mati kan. Ya, 20 tahun paling. Tapi untuk memberikan harapan bagus juga, ya kan, bagus juga supaya ada optimisme bagi masyarakat bahwa hukum kita akan berjalan kan gitu. Nah, semua ini kan tergantung kepada Presiden. Bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, sikap-sikap dan komunikasi yang harus diputuskan oleh Presiden. Nah, mungkin saya dari ujung dulu lah. Dr. Jayadi dulu, silakan. Bukan yang paling senior ya? Bukan. Yang senior udah nyerah duluan kalau pertama. Gimana, Bang? Ya, silakan. Bagaimana? Apa pertanyaannya? Ya, itu tadi. Bagaimana? Oh. Ini kan kita memberikan topiknya itu kan Prabowo versus koruptor. Ya kan? Betul. Kalau kita bicara versus kan berarti siapa yang menang kan gitu. Ya. Nah, tapi kita nggak bicara siapa yang menang, tetapi kira-kira apakah sejauh mana kansnya, sebesar apa Prabowo ini bisa serius dan bisa berhasil menghadapi para koruptor ini. Ya. Ya tergantung kepada, sekarang kan pemberantasan korupsi mau tidak mau tergantung kepada political will. Dan political will yang paling besar, yang paling powerful adanya di Presiden. Ya. Jadi artinya masyarakat sekarang saya kira menunggu karena proses pemberantasan korupsi, menangkap orang, ya, memvisualkannya di media segala macam itu sudah sangat sering selama 20 tahun terakhir. Sebetulnya banyak orang berharap di era Jokowi itu akan selesai pemberantasan korupsi yang besar-besar ini. Pasca Jokowi itu diharapkan kita mulai fokus pada pencegahan korupsi. Nah rupanya itu kan nggak selesai. Ya kalau kita bicara Pertamina kan menarik tuh.
Kan katanya korupsinya itu, peristiwanya itu berlangsung dari tahun 2018 Sampai sampai 2002. tahun 2023, 5 tahun kan. Dan kebetulan itu mirip sekali dengan masa jabatan kedua Pak Jokowi kan. Iya. Jadi harapan orang bahwa Pak Jokowi akan menjadi pilar terakhir untuk fokus di pemberantasan korupsi tampaknya tidak berhasil. Meskipun di awal-awal beliau punya komitmen itu dan terlihat punya komitmen di awal ya, di periode pertama terutama. Nah sekarang saya kira Presiden Prabowo itu ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat itu publik, para aktor di luar pemerintahan seperti aktivis segala macam, aktivis anti korupsi dan sebagainya, itu menunggu apakah langkah-langkah ini serius atau cuma upaya-upaya awal yang sifatnya hanya membangun citra saja bahwa dia punya komitmen pada pemberantasan korupsi. Kan memang seringkali Pak Prabowo itu bicara misalnya dalam kampanyenya ya, waktu melawan Pak Jokowi kan bocor 30%, ya kan? Bahkan istilah bocor-bocor menjadi lekat dengan Pak Prabowo. Kemudian di beberapa pernyataannya juga dia mengatakan soal akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya ya dan seterusnya. Nah, meskipun belakangan ada banyak kita lihat di media ya, Pak Prabowo tadinya seperti keras pada koruptor, lalu dikontraskan dengan pernyataan berikutnya bahwa para koruptor kalau kamu ngembaliin nanti kamu diampuni atau apalah gitu ya, sebelumnya akan dihukum seberat-beratnya. Nah, setelah orang mulai meragukan lagi komitmen pemberantasan korupsi itu, lalu sekarang muncullah gerakan-gerakan misalnya dari Kejaksaan Agung yang Abang sebutkan itu, yang terlihat menarget korupsi mega korupsi besar yang membuat orang geleng-geleng kepala gitu. Nah, ya ada dua. Saya kira publik atau masyarakat atau kita, termasuk saya itu masih melihat seperti juga pertanyaan Bang Zulpan, ini benar-benar bakal menjadi simbolik saja, atau akan betul-betul menjadi salah satu political will yang tidak ada kompromi. Presiden akan langsung memberikan prioritas pemberantasan korupsi itu, dan menariknya dimulai dari yang besar-besar, gitu kan? Dimulai dari yang besar-besar. Biasanya orang bicara soal ya mulai dari yang kecil-kecil gitu. Nah ini tampaknya mau dimulai dari yang besar-besar. Kalau itu betul-betul menjadi komitmen real dari pemerintahan ini, maka kita punya harapan. Tapi kalau itu kembali seperti yang lama, ini hanya di awal-awal saja, lalu setelah itu kompromi, setelah itu kemudian business as usual, maka publik akan kecewa. Kalau yang pertama yang terjadi, maka publik yang sekarang masih memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memerintah dengan baik, ya sekarang tingkat kepercayaan publik masih tinggi kan. Jadi saya kira kalau Pak Prabowo mau mengambil jalan yang sifatnya keras terhadap korupsi, memang sekarang saatnya. Karena tingkat kepercayaan publik masih tinggi, harapan publik masih tinggi, dan orang ingin melihat gebrakan apa, termasuk di dalam pemberantasan korupsi. Di survei nasional LSI di bulan Februari lalu, itu cukup menarik Bang. Biasanya pemberantasan korupsi itu dianggap oleh masyarakat itu sebagai masalah utama nomor 4, nomor 5, kadang nomor 6. Seringkali begitu. Tapi di Februari lalu, di 100 hari pemerintahan Prabowo itu, nomor 1 masih ekonomi. Yang dianggap masyarakat masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat. Yaitu soal harga-harga barang kebutuhan sembako ya. Tapi nomor 2-nya korupsi. Jarang tuh korupsi masuk nomor 2 itu. Udah naik ya? Nah sekarang naik gitu. Itu menunjukkan betapa tingginya harapan tapi sekaligus juga kepercayaan masyarakat. Nah kalau Prabowo, jadi Pak Prabowo punya deposit yang cukup banyak nih untuk pemberantasan korupsi. Ya, dukungan publik sangat besar kalau serius. Tapi di sisi lain, kalau ini kembali ke seperti dugaan orang, sudahlah ini gebrakan-gebrakan awal aja untuk menunjukkan pembangunan citra dan sebagainya, maka kekecewaan publik akan makin
makin berat gitu. Hmm. Saya kira di situ pertaruhannya sekarang. Pemberantasan korupsi itu menjadi pertaruhan dari kredibilitas pemerintahan Pak Prabowo. Selain persoalan-persoalan ekonomi tentu saja. Iya. Ya, saya langsung aja ke Adi Oh, jauh banget. Praitno. Jauh, jumpingnya jauhan ini, Memang Bang. gitu. Kalau bola Inggris kan gitu Liga Primer. Umpan panjang nih, Pak. Kalau itu TikTok kan, taka-tiki kalau Iya, iya. kalau Spanyol kan. Ini kan Liga Primer Inggris. Langsung dari kiri ke kanan bolanya gitu. Gimana Bang? Ya, Apa pertanyaannya sama atau berbeda? sama aja, langsung aja. Saya khawatir pertanyaan itu menentukan honor juga kan. Udah dibagi dua ya. Lu takut dibagi dua. Satu pertanyaan dibagi dua. Iya, iya. Nah, begini, kita kan memang sering mendengarkan bagaimana kebocoran anggaran negara yang sering disampaikan oleh Prabowo Subianto, tadi oleh Kang Jayadi sudah disampaikan. Bahkan Transparansi Internasional itu kan menyebutkan memang kurang lebih sekitar 30% anggaran negara kita bocor. Kalau kita asumsikan anggaran negara kita itu 3.000 dalam setahun, 3.000 triliun, itu sama artinya dengan kurang lebih sekitar 900 triliun per tahun kita duitnya habis digarung oleh para koruptor. Coba kalau ini 900 triliun. 900 triliun, kan 30% dari 3.000 itu sekitar 900. Pak. Ya. Artinya negara kita ini bisa saving dana 900 triliun setiap tahun untuk membiayai apapun, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dipakai untuk bikin kanal YouTube tuh berapa nih? Berapa ratus ribu kanal itu? Iya. Terlalu banyak omon-omon jadinya. Ini kalau kita mau serius kan, nah per hari ini kita tahu bahwa Prabowo Subianto sudah jadi presiden yang saya kira punya instrumen segala-galanya untuk memberantas dan menegakkan bagaimana terkait dengan korupsi itu bisa tuntas. Nah tentu soal Pertamina ini dijadikan sebagai guidance, semacam dobrakan awal sebenarnya, bagaimana proses terkait dengan penegakan korupsi itu memang betul-betul dilakukan. Yang dikhawatirkan oleh publik ini karena ganti rezim, ganti pemain. Dan persoalan korupsi hanya selesai di situ saja. Bagi saya agak sedikit menarik ya, terlepas ini yang ngomong itu Ahok yang mungkin dinilai juga harus bertanggung jawab terkait dengan kekisruhan Pertamina. Apakah betul persoalan korupsi yang ada di Pertamina itu murni hanya ada di Pertamina atau memang juga melibatkan pihak-pihak yang lain? Itu penting menurut saya untuk bisa clear, Bang. Karena saya kira laporan keuangan yang ada di Pertamina pasti melalui proses audit. Kementerian-kementerian terkait pasti tahu nih terkait bagaimana soal lifting minyak, apakah betul tidak ada 1 juta barrel per hari misalnya, sehingga kemudian harus impor dari luar. Kan begitu Bang jalan ceritanya. Nggak perlu lah main istilah ini bleeding ataupun oplos. Orang taunya ini negara sudah rugi 190 triliun per tahun. Kalau diasumsikan 5 tahun kurang lebih sekitar anggaplah 1.000 triliun. Itu yang ingin katakan adalah ini mestinya dijadikan sebagai pintu masuk. Kalau serius pemberantasan korupsi, maka harus diuber bener ini pelaku-pelakunya sampai Sidratul Muntaha. Bukan hanya sampai ke antariksa, Bang. Ya. Karena dikhawatirkan persoalan ini hanya menyasar beberapa orang dan seakan-akan persoalan kekisruhan di Pertamina itu selesai. Kita tentu nggak mau. Karena pada saat yang bersamaan, misalnya soal pagar laut di Kabupaten Tangerang, masa iya sih cuman kepala desa? Itu nggak make sense. Nggak perlu pakai teori, nggak perlu ahli ekonomi. Orang juga tahu yang sanggup memagari laut di kapling-kapling ada sertifikatnya kurang lebih sekitar 30 km. Pasti ini adalah kekuatan-kekuatan besar yang tidak pernah tersentuh hari ini. Dan soal sertifikat laut bukan hanya ada di Kabupaten Tangerang, di kampung saya di Sumeneb paling ujung, paling sepi pembicaraan. Nggak ada berita, ternyata sejak lama sertifikat laut itu sudah ada dan nggak selesai. Ya. Dan begini juga Adi, banyak kan orang itu tidak percaya kepada kegaiban. Padahal pelaku utama dari korupsi-korupsi ini gaib semua. Nah itu Bang, saya nyambung ke dari Adi Pray tadi, kita bisa lihat ini serius apa enggak. Pertamina ini saya setuju, dijadikan Batu pijakan. barometer lah ya, Parameter. Ini serius apa enggak? Gimana cara kita melihat serius apa enggaknya? Kalau aktor-aktor yang memang paling bertanggung jawab yang diproses, enggak berakhir seperti pagar laut itu. Ya. Ujung-ujungnya kepala desa yang kena kan. Jadi Si koot itu ya. iya. Nah cuman masalahnya itu tadi
berani ya itu ya kalau gini ya, kalau misal aktor-aktor paling bertanggung jawab yang kemudian diproses, itu bisa jadi terjadi disrupsi terhadap pemerintahan ini. Karena pasti dia akan melibatkan banyak orang-orang besar kan, baik itu di politik maupun di bisnis. Nah, itu bisa terjadi disrupsi saya menyebutnya. Mungkin tidak instabilitas ya, tapi disrupsi. Nah, berani nggak kita lihat apakah Presiden Prabowo bisa seperti itu. Kalau itu tidak, maka kita patut menduga ya contoh pagar laut itu akan kembali terulang gitu. Di Pertamina. Iya. Dalam kasus model Pertamina. Misalnya yang diproses cuman siapa? Misalnya paling direkturnya, ya kan? Apalagi wakil-wakil direktur atau direksi misalnya, paling beberapa komisaris misalnya. Padahal kan aktor-aktor besar yang seharusnya menjadi pemain tadi itu yang diduga masyarakat bukan para direksi itu. Iya. Gitu. Mereka pelaksana aja. Nah itu. Ya kan? Nah, jadi Pak Kiai Umam Jadi banyak betul loh bang jabatannya, kiai, akademisi, staf sus. Ini siap-siap Apalagi? tausiah ini. Al-Mukarram. Al-Mukarram. Yang penting bukan Al-Muharram. Enggak, kalau ini Prof Hikam ini Al-Musarrom. Nah, jadi Iya, Bang. sebenarnya kan begini, kita kan tidak tahu secara ya apa yang sesungguhnya Prabowo yang sesungguhnya yang dia ingin lakukan kan kita nggak tahu. Iya. Pasti itu, Oke. ya kan? Persis. Nah, kemudian katakanlah seperti kita tadi sudah mengatakan bahwa kalau ini tidak diseriusi maka akan muncullah pandangan-pandangan persepsi-persepsi negatif terhadap presiden misalnya. Nah, Prof Umam ini melihat Prof lagi gelarnya. Ya. Kiai Umam. Saya balik ke Kiai aja deh. Bulan Ramadan. Jadi kalau Kiai Umam ini melihatnya optimisme nggak dengan Prabowo ini dalam menindak dan menangani masalah korupsi? Iya, iya. Bang, terima kasih Bang. Pancingan pertanyaan terakhir itu sangat penting dan relevan. Saya berangkat dari yang disampaikan oleh Prof. Jayadi tadi. Ustadz Jayadi, Kiai Jayadi. Penelitian dilakukan oleh John Kua, itu dari National University of Singapore. Susan Ross Ackerman. Hampir semua studi kasus di banyak negara berkembang itu memberikan justifikasi bahwa sukses tidaknya sebuah agenda pemberantasan anti korupsi itu terletak pada political will of the top political leader. Apapun itu, presiden, perdana menteri, kanselir, wa ala alihi wasabi ajmain, dan lain-lain. Nah, tetapi kembali ke tadi yang disampaikan oleh Bang Zulfan, semua tentu pada satu takaran yang proporsional. Apakah kemudian itu melahirkan sebuah optimisme yang betul-betul firm ataukah tidak? Nah, tadi yang disampaikan Bang Zulfan, bagaimana kemudian kita mencerna itu? Nah, yang menjadi kemudian takarannya adalah memang per hari ini komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi berkali-kali disampaikan dalam bahasa yang cukup vulgar oleh Presiden Prabowo. Meskipun dalam beberapa argumen yang disampaikan ada beberapa yang agak slip of tongue. Misalnya tentang permaafan ya terhadap koruptor dan sebagainya. Lingkar dari teman-teman di PCO sudah mencoba memberikan klarifikasi itu dan rasanya juga cukup tidak mudah melakukan klarifikasi itu. Tetapi begini, bahwa memang per hari ini Pak Prabowo sendiri belum menunjukkan sebuah blueprint yang real dari konteks agenda dan juga strategi anti korupsi yang mau dijalankan apa. Kalau dulu ada jumlah stranas PK ya, strategi nasional pencegahan korupsi. Sebelumnya pemberantasan dan pencegahan, terakhir di era Pak Jokowi, tadi disampaikan Mas Jayadi, fokus pada pencegahan, meskipun ternyata tidak tercegah. Nah, di era Pak Prabowo, meskipun disampaikan itu berkali-kali, tetapi belum clear di ranah mana. Dulu KPK itu punya sebuah skema, strategi yang cukup menarik untuk diadopsi. Secara umum, agenda pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan secara sporadis. Dia harus ditargetkan. Nah, targetkan itu di level mana?
yaitu sektor-sektor strategis yang memiliki dampak serius dan signifikan terhadap public life. Dulu KPK di tahun 2011 itu meletakkan 4 sektor utama. 1, infrastruktur. Yang kedua, food security. Yang ketiga, itu terkait dengan konteks politik dan pemerintahan. Yang keempat, terkait dengan konteks energi. Ini 4 yang state loss-nya itu sangat luar biasa besar. Maka ini harus diciptakan island of integrity, sehingga penyelamatan aset-aset yang hilang itu bisa di-cover secara cepat. Karena kalau misal tidak, ini ranah permainannya hanya sporadis saja. Tangkap wali kota, tangkap bupati, that's completely nothing. Itu hanya sporadis. Itu dalam bahasa teman-teman aktivis itu hanya mainan nasib, undian nasib. Jadi seolah itu yang kemudian kena. Padahal kalau misal dibuka kartu itu, hampir semua ranah kebijakan publik itu menyimpan celah. Dan celah itu kemudian kalau di penegak hukum, itu hidangan sudah jelas, Bang. Ada banyak nasi bungkus. Nasi bungkus itu artinya ya sudah clear, lengkap itu. Ada telurnya, ada ayamnya, dan teman-temannya. Artinya apa? Semua alat bukti, setidaknya 2 alat bukti itu sudah siap. Tinggal mana yang mau diambil lebih dulu. Nah, di ranah inilah kemudian komitmen presiden dan juga ukuran strategi presiden itu harus terarah dan terukur. Yang menjadi tantangan per hari ini Pak Prabowo belum menunjukkan itu. Nah, di saat yang sama, tantangan yang paling signifikan di Indonesia, kemarin teman-teman teman-teman TI, Transparansi Internasional Indonesia, merilis hasil CPI, Corruption Perception Index, tahun 2004, dirilis kemarin bulan Februari 2025. Memang di angka terjadi kenaikan, itu di angka 37. 2004? 2024 dirilis di 2025. Berarti 2004 bilangnya. 2024, Ya. betul, dirilis di Februari 2025 kemarin. Angkanya di angka 37, dari skala 0 sampai 100. 0 itu yang paling bersih, 100 yang paling, 0 yang paling korup, 100 yang paling bersih. Angka itu sebenarnya tadi kalau dalam bahasanya Mas Zai itu memberikan harapan. Karena ada kenaikan 3 poin dari 34 menuju ke 37. Tetapi juga harus dicatat, ini meskipun juga menjadi perdebatan metodologis ya. Naiknya angka 3 kemarin di Corruption Perception Index Indonesia itu karena ada satu komponen baru itu dari World Economic Forum itu diletakkan di situ. Itu yang kemudian mengatrol 3 poin itu. Kalau yang poin baru ini World Economic Forum dikeluarkan, maka 2002, 2003, 2004 CPI Indonesia sebenarnya stagnan di angka 34. Artinya apa? Ini kan indeks 2022. dari 2022, 2023, 2024. Soalnya Kalau misal 2004 mulu, ingat SBY mulu. 2024, 2024. Kembali ke laptop ya? Iya. Laptopnya mana? Nah, kalau ini World Economic Forum Index ini dikeluarkan, itu stagnan. Artinya apa? Dari segmen dunia usaha itu memiliki persepsi cara pandang yang sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi sebuah perubahan signifikan dalam konteks strategi pembangunan dan juga konteks ini pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian perlu dijadikan sebagai refleksi bersama. Kembali ke konteks studi kasus misalnya. Kita tentu berharap, hampir semua masyarakat tentu setiap ada kasus diungkap itu ya seneng. Seneng itu dalam arti ya bukan merayakan, tetapi ya sebagai ekspresi keprihatinan. Meskipun di saat yang sama, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah ini adalah bagian dari sebuah reformasi real di dalam konteks lembaga-lembaga penegakan hukum, dalam konteks lembaga-lembaga anti korupsi? Karena tendensi per hari ini, banyak studi, saya sendiri juga banyak menulis tentang itu, ada kecenderungan penggunaan alat penegakan hukum dalam konteks ini alat anti korupsi sebagai bagian dari instrumen kekuasaan. Ada politisasi penegakan hukum di sana. Jadi targeted ini tersangka itu seolah kemudian itu ini kelompok yang kemudian sudah dipersiapkan, ini yang kemudian ya tendensi ini meskipun tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, ini yang kemudian harus dijawab
bahwa imparsialitas, profesionalitas, independensi, dan juga netralitas dari penegak hukum, kita punya multi anti-corruption agencies, Bang. Kita beda dengan Singapura, kita beda dengan Korea Selatan, kita beda dengan Hong Kong. Kita punya multi, bukan hanya KPK. Polisi punya otoritas yang sama, kejaksaan punya otoritas yang sama. Tetapi yang terjadi seringkali karena kita banyak otoritas ini, yang terjadi intra-konflik, intra-anti-corruption conflict agencies di dalam konteks di Indonesia. Apa artinya? Ya ini kalau enggak ini apa ya, tidak tersinkronisasi, tidak terkoordinasi, ini benturan satu sama lain. Akhirnya yang ini menyandera ini, yang ini menyandera ini. Kemarin kita masih ingat kasus Pertamina. Kita tahu dulu ada ketua Pertamina yang dijadikan sebagai tersangka. Meskipun per hari ini statusnya belum clear. Gimana kabarnya? Wallahu a'lam. Siapa itu yang perempuan itu ya? Karen. Kan. Mohon maaf Pak Firly. Oh, KPK. KPK. Ya, ya. Kemarin di dalam konteks Pertamina tersebut satu nama yang tampaknya menjadi kontra dari kelompok ini. Tidak perlu disebut. Karyoto. Ya sebut aja Kapolda. Udah disebut Siapa di itu, media. Bang? Oh sudah ya? Sudah. Oh Bang Zulfan yang punya. Ya, jadi Misalnya Pak Karyoto. Kapolda Karyoto tuh sekarang. Ini kan kita kan jadi bertanya-tanya, ini apa? Ini permainan apa? Kalau misal memang ini sebagai sebuah agenda, dilakukan sebagai sebuah upaya perbaikan yang fundamental, yang memang niatnya benar, niatnya lurus, alhamdulillah. Tetapi kalau misal kemudian ini justru menjadi sebuah, tadi bahasa Mas J, disrupsi, yang endingnya adalah upaya men-take over permainan, ganti pemain, ya untuk apa? Nah ini yang kemudian kita betul-betul berharap betul, jangan sampai public trust yang begitu tinggi terhadap pemerintahan baru, kemudian mengalami degradasi yang signifikan. Karena ekspektasi yang berbeda, karena realitas yang tidak sesuai dengan harapan itu sendiri. Jadi ada cukup banyak Bang, catatan-catatan itu, dan sekali lagi ranah pemberantasan korupsi di Indonesia bukan semata-mata penegakan hukum, no. Itu adalah sebuah ranah pertarungan kekuasaan. Siapa punya kekuatan dan melibatkan big money, big names, dan juga big power. Big money, big names, big power. Kalau bisa dealing with these three agencies, three actors, saya pikir akan ada perubahan yang lebih baik buat Indonesia ke depan. Ya, oke. Saya langsung ke Mas Sahal. Waduh. Dari tadi saya lihat sudah kepengen bicara. Kalau Prof Hikam masih santai, jadi nanti aja Ya, Prof belakangan. Hikam kan deh, bagian akhir. Ya. Ngembira tapi ngegongi. Terima kasih Bang Zulfan. Ini teman-teman dan senior-senior ini. Senior dalam hal ilmu. Saya ingin, ini kan bulan Ramadan ya, saya ingin mengawali dari kutipan dari Bible. Jadi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Oke. Semangat. Jadi semangatnya, spiritnya itu sangat tinggi, tapi tenaganya, fleshnya, dagingnya itu, muscle-nya itu nggak kuat, lemah. Nah ini saya mau tanya nih, kaitan dengan Ramadan juga. Ya kan? Pak Prabowo itu kan mengatakan akan mengejar koruptor itu sampai ke lubang manapun. Nah, Ke Antartika. Antartika. Nah, kemudian dia mengatakan, udahlah koruptor ini bertobat. Ya, Serahkanlah ya. Nanti Apa? diampuni. hasil korupsi itu. Ya kan? Saya nggak tahu, emang ada kata-kata diampuni. Ya, semacam itulah. Ya. Biasa kalau bertobat orang kan kalau Tuhan Iya. kalau bertobat diampuni, Diampuni kan. kan. Tapi Pak Prabowo kan bukan Tuhan. Ya kan bisa diampuni, bisa tidak. Nah, jadi kalau kita lihat ada statement dia menjawab tuduhan-tuduhan itu kan bahwa seolah-olah dia kan nggak konsisten. Dia bilang begini, kalau mereka kembalikan uangnya dan mereka bertobat, itu kan bagus kan? Bagaimana tokoh-tokoh agama? Gak ada yang jawab tokoh agamanya kan, diam semua karena masih bingung kan. Antara yang mana yang mau diambil kan itu. Nah jadi menurut Dokter Sahal bagaimana? Enggak, kalau saya sih gini Bang, kembali ke soal tadi kutipan dari Bible itu ya. Ya. Kalau kita bicara tentang komitmen, niat, ya, keinginan, Pak Prabowo itu sudah berkali-kali menyatakan anti korupsi,
pemerintahan bersih itu saya kira kita sudah tahu lah bahwa niatnya serius. Ya, spirit is willing. Nah pertanyaannya, flashnya gimana? Kendaraan atau badan dia itu masih memungkinkan nggak? Badan dalam arti badan presiden ya. Nah tadi kan Mas Jayadi, kemudian Umam, Adi juga menyebut soal sekarang ini kan dengan tingkat popularitas yang approval rate yang begitu kuat, dukungan politik yang begitu kuat, Pak Prabowo ini kan momentum yang tepat sebenarnya untuk merealisasikan niatnya, ya kan, membikin supaya itu terwujud. Gitu. Nah, caranya gimana? Menurut saya cara untuk melihatnya seberapa serius dia bisa merealisasikan itu adalah ada nggak upaya Pak Prabowo untuk membikin supaya treatment atau langkah yang dilakukan pemerintah untuk memerangi korupsi itu betul-betul sesuatu yang membuat jera koruptor. Sekarang ini yang membuat jera koruptor itu apa sih sebenarnya di dalam konteks Indonesia ya? Kalau hanya sekedar dipakai baju oranye terus atau baju, saya nggak tahu kalau kejaksaan apa ya? Pink. Kalau ke KPK kan oranye. Kalau pink. Itu pink ya. Oke. Terus kemudian namanya ditampilkan di layar TV atau di media, itu kelihatannya udah nggak malu tuh. Karena mereka senyum-senyum aja. Malah senyum-senyum kan? Atau misalnya dibikin, katakan itu dihukum mati, gitu misalnya. Itu mungkin menimbulkan kontroversi ya. Kejagung kan menyatakan, Jaksa Agung kan menyatakan harus dihukum, ada potensi untuk hukuman mati, karena itu dilakukan pas saat COVID kan, 2018-2023. Itu mungkin juga ya kontroversial dan mungkin akan banyak menimbulkan persoalan. Nah, menurut saya yang paling ditakutkan koruptor itu menurut saya adalah Miskin. apa yang paling dia sukai yaitu harta, itu diambil gitu loh. Nah, jadi pemiskinan kan, perampasan aset macam-macam gitu. Menurut saya kalau kita pengen melihat Prabowo itu betul-betul bukan hanya spiritnya yang willing, tetapi political flashnya juga strong, menurut saya harus mengarah ke sana gitu, mengarah membuat sebuah mekanisme atau sistem atau cara yang memungkinkan supaya koruptor itu betul-betul ada efek jerahnya. Sayangnya undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih Nah mandat. itu yang saya maksud. Jadi undang-undang perampasan aset belum ada dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang memang kemudian ada alasan untuk kita itu khawatir gitu loh. Dalam masa ke depan ini seberapa jauh Pak Prabowo ini nggak hanya omon-omon. Jadi ini seberapa deliver gitu. Itu poin pertama Bang. Yang kedua menurut saya soal pemberantasan korupsi selain poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu juga harus dikaitkan dengan tujuan besar yang ingin dicapai Pak Prabowo, yaitu apa? Pertumbuhan ekonomi 8%, ya, kemajuan Indonesia emas dan seterusnya. Nah, Pak Prabowo di dalam beberapa kesempatan terakhir saya kira di acara BI Bank Indonesia, dia menyatakan bahwa clean government itu adalah prasyarat untuk mencapai kemakmuran. Jadi itu bukan sekedar soal moral ya. Korupsi itu bukan hanya isu moral. Bukan hanya isu pembersihan kriminal dan seterusnya, tetapi ini betul-betul isu ekonomi. Kalau Pak Prabowo memang betul-betul pengen mencapai yang dia cita-citakan atau yang dinarasikan dicita-citakan ya, Indonesia emas macam-macam, memang ini satu-satunya cara gitu. Jadi harus dilihatnya dalam ini bagian dari strategi ekonomi gitu. Jadi ada insentifnya gitu loh. Bukan sekedar moralistik argumennya, tetapi argumen yang sifatnya itu material, kemakmuran gitu Bang. Dan ini juga kita lihat dilakukan juga pada pemerintahan yang lain kan, demokratis maupun tidak demokratis. Cina misalnya, itu tidak demokratis, nggak ada pemilu di sana. Tapi leadership-nya itu betul-betul menekankan tentang anti korupsi, tegas banget dengan korupsi kan. Dan kenapa? Karena mereka ingin mencapai
pertumbuhan yang begitu fantastis dan itu sudah terjadi gitu. Singapura misalnya. Singapura juga nggak demokratis tuh. Gitu. Jadi leadership yang meskipun tanpa demokrasi itu yang mereka pengen mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu yang pengen menyaingi negara-negara maju lah gitu. Itu pasti serius soal anti korupsi. Karena apa? Karena itu memang insentifnya tuh diperoleh gitu. Jadi bukan mereka merasa secara moral lebih baik atau apa, tapi itu betul-betul ada tujuan ekonominya. Nah, pertanyaannya, Pak Prabowo ini serius nggak gitu, menjadikan ini sebagai sarana, bukan sekedar misalnya argumen moral atau argumen apa, tapi sarana untuk mencapai tujuan yang dia inginkan gitu, yaitu pertumbuhan ekonomi itu. Gitu. Kalau kita lihat dari pernyataan Pak Prabowo tadi bahwa clean government adalah sesuatu yang niscaya untuk mencapai kemakmuran, ya harusnya sih cara berpikirnya begitu Pak Prabowo ya, harusnya ya. Jadi ini betul-betul bagian dari upaya dia, ini koheren sejalan dengan keinginan dia untuk mencapai misalnya seperti Cina gitu. Nah yang terakhir Bang, untuk menguji soal ini semua, nah ini saya tadi mengutip Bible, terakhir saya ingin mengutip hadis. Nah, Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Yeah. Nah ini sebenarnya cara untuk meyakinkan publik juga seberapa jauh Pak Prabowo punya political will untuk betul-betul bersikap tegas terhadap circle-nya dari lingkungannya sendiri gitu. Nah ini juga sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai apalah tolok ukur lah ya. Pak Prabowo serius nggak? Sejauh ini sudah terlihat. Belum, kan masih 100 hari. Lebih udah. Oh lebih ya, 100 hari lewat 3 minggu. Jawabannya aman. Saya ini Prof. Hikam. ya sekarang kita ke apa Gus Hikam, ya kan? Nggak berani menjudge. Jadi kita ke Gus Hikam, karena kalau profesor udah banyak, Iya. ya Gus masih sedikit walaupun ada yang salah-salah. Nah, Gus Hikam ini kan apa kita melihat tadi sudah mendengar dari kawan-kawan bahwa mengharapkan ada optimisme, ada keseriusan dari Presiden Prabowo ini dalam menghadapi masalah korupsi ini. Dan ini adalah ujian sebenarnya. Walaupun kita belum bisa menilai karena Prabowo sendiri meminta waktu, berilah kita waktu 6 bulan. Ya kan? Sekarang kan masuk bulan keempat. Berarti 2 bulan lagi. Nah kita menunggu. Nah seandainya 6 bulan nanti ternyata sama saja, tidak ada suatu langkah-langkah yang tegas dalam menangani korupsi ini, kan langkah tegas itu kita bisa lihat bukan hanya memperbanyak menangkap para koruptor, tetapi menyelesaikan korupsi-korupsi yang sudah tertangkap ini seperti apa. Yes. Karena nanti orang lupa lagi. Di sini muncul Pertamina, besok muncul lagi di tempat lain, besok orang akhirnya lupa. Selesaikan aja Pertamina ini dulu. Toh kasus-kasus lain itu nggak bisa kemana-mana kalau sudah diketahui oleh jaksa atau polisi atau KPK kan gitu. Nah, Prof. Hikam sendiri melihatnya gimana? Ya, saya tidak mau menjadi spoiler, tapi tampaknya memang nggak bisa lain kecuali jadi spoiler saya ini ya. Jadi tadi kalau Mas Sahal mengquote Bible dan hadis, saya mau menggunakan unen-unen orang Amerika ya. Simple saja. It will get worse until it get better. Jadi jangan-jangan masalah korupsi yang ada di Indonesia ini yang ditunggu-tunggu penyelesaiannya mulai dari Mas Adi sampai Mas Salim. Justru dinamikanya itu it will get worse. Sebelum dia mungkin nanti akan bisa diselesaikan. Kenapa saya melihat kayak begitu? Saya mungkin tidak terlalu share dengan banyak teman ini yang punya optimisme political will bla bla bla. Saya mungkin mau mengingatkan dengan mengkut ungkapan dari pakar hukum UGM Mas Zainal Muhtar, bahwa persoalan korupsi terutama di Indonesia itu bukan soal pribadi,
tapi structural matters, masalah struktural. Nah, kalau itu yang dijadikan sebagai titik berangkat, maka apakah mungkin kita bisa menyelesaikan dengan harapan-harapan, dengan optimisme-optimisme, dengan keinginan-keinginan yang nanti pada akhirnya terpusat kepada seseorang namanya Pak Prabowo. Karena persoalan yang ini ada pada struktur kita sebagai bangsa, sebagai sistem politik kita, dan lain sebagainya, ekonomi. Jadi kalau hanya kita berangkat kepada keinginan nanti bisa diselesaikan kalau Pak Prabowo memang serius, kalau kemudian kita betul-betul mempunyai contoh dan lain sebagainya, itu nanti ujungnya kayaknya akan bertabrakan dengan realitas struktural yang ada di Indonesia. Karena korupsi di Indonesia ini tampaknya memang tidak mungkin kalau tidak didekati dengan yang satu itu. Misalnya apa yang terjadi, yang kita lihat di Pertamina, itu sifatnya bukan hanya yang dilakukan oleh Pertamina saja, tetapi ada implikasi-implikasi struktural yang lain-lain yang kemudian saling menggandeng. Nah, itu baru dari fenomena awal. Belum lagi kalau kita agak mendalam dari secara konseptual saja. Yang dibicarakan oleh forum ini kan korupsi dalam pengertian yang sangat spesifik. Yaitu soal kerugian negara yang berbentuk materi uang. Tetapi apakah betul itu satu-satunya konsep yang kita sebut sebagai fenomena korupsi? Ternyata kan tidak, karena korupsi itu juga bisa mengenai atau mengkait dengan persoalan-persoalan yang bukan hanya persoalan kerugian uang, tapi kemungkinan praktik-praktik yang memang bertentangan dengan aturan main, bertentangan dengan etika dan yang secara luas begitu. Nah, itulah yang saya ingin katakan, bahwa kalau kita memang berpretensi untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, yang sudah struktural seperti dan historis seperti ini, sejak zaman saya mungkin masih bayi sampai sekarang ini, persoalan yang paling top di Indonesia itu kan soal korupsi itu kan salah satunya. Nah, kemudian kita berharap dan menggantungkan pada penyelesaian yang bersifat, yang saya bisa mengatakan kalau mengutip Mas Zainaldi adalah dan yang individual. Nah, oleh karenanya itu saya tidak terlalu optimis ya, bahwa misalnya saja tekad, kemudian statement di publik yang diberikan Pak Prabowo itu kemudian akan bisa menyelesaikan itu semua, atau bisa kita pakai sebagai tolok ukur. Karena kemudian Pak Prabowo juga dalam posisi yang di dalam lingkaran struktural itu, barangkali beliau juga harus menghadapi kendala-kendala yang bukan main repotnya, ya, yang harus dihadapi, sehingga kalau dia tidak hati-hati, bahkan di antara circle-nya sendiri itu bisa Lipat dia juga. Ya. Nah, oleh karenanya ya, kalau menurut saya sih kita melihat ini sesuatu yang akan berimplikasi pada proses yang cukup lama ke depan. Apakah kemudian antara pemerintah yang kita beri wewenang yang luar biasa untuk pemberantasan korupsi dan publik itu memang ada sinkronisme antara kedua-duanya. Jangan kemudian hanya kita menyerahkan kepada pemerintah saja, atau kemudian pemerintah karena sudah mentok di mana-mana akhirnya give up. Nah, kelihatannya memang masyarakat kita ini, saya tadi agak senang dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi itu. Nah, jangan-jangan kita lupa, ya kan, bahwa kita punya masalah-masalah. Kalau menurut saya bukan jangan-jangan kita lupa. Lupa itu mulai merupakan salah satu mekanisme kekuasaan yang dipakai di Indonesia ini untuk membuat kita gampang sekali untuk berpindah-pindah.
ini soal Sambo belum selesai, kemudian ganti ini, dan kemudian rakyat atau publik itu dengan mudahnya melupakan seolah-olah itu sudah selesai. Iya. Nah, setelah dilupakan, ada lagi yang dipakai oleh kekuasaan di Indonesia itu, yaitu apa yang disebut dengan memaafkan. Begitu kita sudah lupa dan sudah memaafkan, dicampur jadi satu, itu kemudian kita seolah-olah tidak ada persoalan. Iya. Itulah sebabnya saya senang ya, Almarhum Gus Dur itu pernah mengatakan, maafkan tetapi jangan pernah melupakan. Ya ini kan ada sifat laki dan perempuan itu kan. Kalau perempuan itu gampang memaafkan, susah melupakan. Kalau laki-laki susah memaafkan tapi gampang melupakan. Ya, kalau dicampur bisa melupakan dan sekaligus melupakan. Maafkan dan melupakan. Itu bubar jalan. Iya, iya. Tidak ada sesuatu yang kemudian bisa serius. Nah, Iya. dalam soal pemberantasan korupsi ini juga, Iya. jangan-jangan kalau sudah lama diganti lupakan. Iya. Kemudian ya sudah kita maafkan. Jadi pada akhirnya menurut saya ini persoalan ini jangan kemudian dianggap sebagai hanya persoalan yang murni diletakkan kepada pemerintah, tetapi juga ada tanggung jawab dari publik untuk selalu mengontrol persoalan struktural seperti ini, ya. Karena kalau enggak nanti jangan-jangan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini juga hasilnya nanti sama dengan menggunakan istilah Pertamina itu oplosan juga. Oplosan. Iya kan? Iya, iya. Nanti kabinetnya juga kabinet oplosan. Begitu kan. Nah, kalau Wah, sudah itu istilah baru tuh. Kabinet oplosan. Kalau minyak oplosan udah biasa, ini kabinet oplosan. Kalau di dalam NU, tradisi NU, Bang Zulfan, dan ini sesuatu yang dianggap nggak baik ya, itu adalah talfik, nyampur antara mazhab satu dengan mazhab lain. Nah itu Teologi oplosan juga nah, itu. itu oplosan itu talfik itu dicampur-campur itu jadinya malah Makanya waktu Cak Imin itu jadi wapresnya Anies, itu kan waktu Cak Imin jadi wapresnya Anies kan dianggap calon oplosan. iya eklektisisme. Jadi saya jadi ada cerita gini. Saya ada kawan orang Dubai. Jadi dia di dompetnya itu ada foto anak perempuan. Di dompetnya. Istri ambil. Ini foto siapa? Oh dia bilang, oh itu ada anak teman saya, gitu kan? Oh ya udah dimaafkan kan? 40 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia pergi ke umroh. Sampai di depan Ka'bah istrinya masih ingat. Sekarang kamu ngaku ini di depan Ka'bah. Itu foto yang dulu siapa? Nggak lupa. Ini, Nggak lupa. ini testimoni pribadi. Jadi itulah kira-kira kalau soal tadi. Makanya sebenarnya Terus jadinya gini, anak siapa jadinya, Bang? yang ngaku depan Ka'bah, ya kan? Disumpah depan Ka'bah gimana? Berarti anak yang lain gitu. Anak yang lain, dari anak yang lain kan gitu. Gitu. Nah, jadi Prof Hikam, kalau begitu caranya, kita melihat bahwa memang oposan ini harus banyak perempuan. Maka mereka ingat terus, susah melupakan. Ya kan? Tanya Pertamina itu mana, ini mana, kan perempuan bisa nanya. ya saya kira forum seperti yang Bang Zulfan punya ini adalah bagian dari yang disebut untuk mengingatkan tadi itu. Iya. Makanya saya kemarin di dalam acaranya Bang Zulfan mengatakan bahwa oposisi itu adalah semacam hak mengemukakan pendapat, dan itu konstitusional. Ya. Tinggal kita memaknai oposisi seperti itu. Asalkan bukan setiap oposisi artinya menentang, kan bisa saja memberikan alternatif, mengingatkan. Kan bisa begitu juga. Ya, Saya silakan. sedikit masuk Bang, sebelum ke Prof Masa. Saya Iya. coba ada poin penting disampaikan Prof Hikam. Lupa tadi itu, faktor lupa. Begini, ada situasi yang cukup serius di Indonesia, dan itu barangkali juga bagian dari impact geopolitik secara umum. Pasca, let's say, seperti Trump menghapuskan USA dan lain sebagainya. Sekarang itu jaringan teman-teman anti-corruption activist, NGO baik di tingkat nasional maupun daerah, itu mengalami reduksi yang cukup signifikan secara logistik. Sementara
di tingkat nasional praktis belum ada sebuah mekanisme charity yang kemudian bisa mensupport teman-teman aktivis itu. Maka dalam konteks ini, dulu disertasinya Prof. Vikam, jaringan civil society, kalau kemarin tuh mengalami degradasi, terfragmentasi secara signifikan, kalau ini situasi terus berkembang, Bang, ini mati suri. Kapan hidupnya lagi, wallahu a'lam. Karena dalam konteks itu di saat yang sama media independen juga tidak relatif memiliki capability dan credibility untuk mengcover isu-isu ini. Maka isu untuk anti korupsi itu cenderung menjadi isu periferal sekarang. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan serius. Kalau misal kemudian satu kasus ditutup yang lain, itu akan menjadi tumpukan yang hampa makna ini. Nah, ini yang hati-hati betul. Dulu kan kita ada GAK ya, Gerakan Anti Korupsi itu. Nah, saya kira perlu ada lagi lembaga seperti itu karena dengan dia bisa bersuara terus. Ya kan? Nah, Saya mau respon Mas Umam ya. ya. Siapa yang melarang responnya senior? Menumpuk tadi itu. Bagaimana persoalannya kalau itu justru merupakan salah satu cara untuk membungkam upaya mengingatkan bahwa korupsi itu memang merupakan priority. Termasuk tadi yang diingatkan bahwa penyelesaian secara hukum itu juga harus kita kritisi. Di negara-negara yang otokratik ini kan penggunaan prinsip rule by law kan memang juga luar biasa. Jadi seolah-olah kalau kita sudah bawa sesuatu di dalam ranah hukum, itu seolah-olah sudah bisa diselesaikan. Memang prinsipnya memang begitu. Tetapi di dalam satu sistem yang memang sangat otokratis, itu kemudian dibalik gitu. Dipakailah yang namanya mekanisme hukum itu justru untuk bagaimana mencari peluang agar ada eskapisme dari persoalan-persoalan kayak gitu. Ya. Saya ke ini dulu ya. Adi dulu. Apa Bang? Ini kalau nggak dikasih ngomong ngantuk. Makanya dia punya kanal sendiri sekarang. Silakan. Dari pembicaraan-pembicaraan. Kalau saya secara prinsip, siapapun presiden di negara ini pastinya sudah paham betul bagaimana persoalan korupsi. Tinggal bagaimana cara memulainya. Apakah itu akan dilakukan secara serentak, sistematis, dan serius, Bang. Jadi studi-studi berbandingan dengan korupsi negara lain, saya kira mereka sudah hafal betul. Nggak usah jauh-jauh lah, 2024 KPK kan merilis SPI yang disebut dengan penilaian terkait dengan integritas soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan di situ disebutkan KPK punya data sekitar 90% gratifikasi, suap, dan korupsi ada di kementerian dan lembaga. Itu saja diskusi selesai. Ada 96% soal suap, gratifikasi, dan korupsi ada di pemerintah daerah. Itu aja dieksekusi. Kepolisian, kejaksaan, saya hakul yakin juga punya data. Yang menjadi persoalan selama ini, kita kan tidak pernah melihat secara serius bagaimana soal penindakan korupsi itu dilakukan secara konsisten dan sistematis. Ini habis Pertamina apa? Orang kan bertanya, ada tidak sektor pertambangan lain yang selama ini korupsinya jauh bisa lebih besar dari Pertamina juga akan dieksekusi? Bukankah sektor-sektor itulah yang sebenarnya memiskinkan negara kita? Nah, yang kedua, apakah betul korupsi itu dilakukan secara pribadi? Saya nggak yakin kok. Ini kolektif kolegial, melibatkan kekuasaan, melibatkan politik, dan melibatkan bagaimana aktor-aktor kunci di negara kita. Kenapa orang tidak jarang melakukan korupsi? Mereka merasa aman kok, punya backing. Di mana-mana apa yang mereka lakukan pasti dia lewat sensor, lewat dari macam-macam, laporan keuangannya aman dan semacamnya. Ini praktiknya nyata di kita. Nah, tentu dengan pernyataan Prabowo Subianto yang ingin mengatakan bahwa koruptor itu akan diuber sampai Antartika segala macam, diuber sampai ke liang lahat. Saya kira inilah saatnya untuk melakukan pembuktian. Gampang kok, Bang. Saya aja yang sebagai rakyat biasa, kok kayaknya gampang betul ini kita tangkap dan cincang ini para koruptor. Apalagi presiden, apalagi penegak hukum. Anatomi kejahatan mereka itu sangat gampang dideteksi. Contoh yang paling nyata, kepolisian, kalau ada kasus terorisme, sehari 2 hari selesai, Bang. Di mana aktor dan jaringnya? Masa iya korupsi yang jelas-jelas di depan mata, kerugiannya jelas-jelas numpuk, 5 tahun sudah hampir 1.000 triliun nggak bisa diungkap, Bang. Siapa aktor intelektualnya dan siapa dalang kekuatannya? Yang kita khawatirkan adalah
persoalan korupsi di kita pertama hanya sebatas show off, yang kedua ini didasarkan pada like or dislike. Ini ganti rezim, nggak suka dengan pemain lama, ganti dengan pemain yang baru, tinggal dipilih mana yang eksekusi dan mana yang dibiarkan. Seperti main bola ya. Makanya saya bilang, apakah betul Pertamina ini akan menyelesaikan segala-galanya? Bagi saya ini adalah yang paling penting ujiannya ke depan, bisa tidak di kementerian-kementerian yang lain, lembaga-lembaga yang lain yang selama ini memang selalu disebut sebagai lembaga yang korup, itu bisa dilakukan. Apa yang kurang dari pemerintah, Bang? Mereka punya instrumen segala-galanya. Data, rekaman, pastinya ada. Tinggal siapa yang harus dieksekusi. Nah, SBY kemarin ketika seminar internasional di Tokyo kalau tidak salah, ini kan mengulang pernyataannya. Saya selama jadi presiden tidak pernah cawe-cawe terkait dengan penegakan hukum. Besannya pun masuk penjara waktu itu gubernur BI. Nah, Tapi pemerintah ketua KPK-nya juga masuk penjara. betul. Nah, betul. Kan ini kan mengindikasikan bahwa sebenarnya persoalan korupsi nggak kenal-kenal, nggak kenal sahabat, nggak kenal kawan, nggak kenal besan. Harusnya Eksekusi. Yang kita khawatirkan nggak begitu, Pak. Karena ini kawan, ada sahabat, ya sudahlah yang diskusi lawan dulu. Jadi yang temannya sekarang nunggu ganti rezim, baru kemudian masuk kotak. Jadi itulah yang saya sebutkan, pendekatan agama, filsafat, studi berbandingan. Capek kita, Bang. Ini yang sering kita diskusikan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saya kebetulan ngajar pendidikan anti korupsi, mahasiswanya bagus-bagus jawabnya, Bang. Tapi kalau kejadian begini, Bagus dan cantik-cantik betul. juga. Kalau itu jangan ditanya, itu cerita off the record. Ini bener depan Ka'bah itu. Cerita depan Ka'bah nggak perlu diulang lah, Bang. Nah, itu yang saya sebutkan. Bagaimana kita misalnya di tengah kita mengapresiasi persoalan Pertamina kerugiannya 193 triliun, yang sekali lagi saya sebutkan, persoalan Kohot kok lurah yang ketangkep cuman, Bang, nggak ada yang lain. Jadi orang itu menganggap soal supremasi terkait dengan korupsi kita nggak serius-serius amat. Jadi ke depan yang paling penting adalah buktikan bahwa tangkapan bahwa koruptor-koruptor di negara kita itu serius. Kan selama ini kan soal sektor migas kita itu dianggap sebagai ladang yang paling nyaman untuk melakukan korupsi. Angkanya besar. Dan anehnya ya paling kita tahu bahwa vonis mereka nggak pernah lama, 3 tahun, 4 tahun, pemotongan, segala macam. Dan kekayaan mereka masih berlimpah luas. Dan kebanyakan juga tidak dalam penjara, bisa jalan-jalan di luar. Nah, ya abang yang lebih tahu lah, kita kan rakyat nggak bisa. Kan. Kawan, nggak yang ingin saya katakan adalah, bahkan mungkin banyak orang yang bermimpi jadi koruptor. Bisa korupsi 10 triliun, hukuman 4 tahun, 5 tahun, diskon 2 tahun. Artinya dia 2 tahun masuk penjara, kalau betulan di penjara ya. Dia pulang masih punya duit banyak, Bang. Siapa yang punya duit 10 triliun sepanjang hidupnya, Bang? Saya jadi dosen, wah jangankan 10 triliun. Punya MM aja nggak kebayang. Itu yang ingin saya katakan. Mending jadi profesi, jadi koruptor, tapi setelah keluar nyaman dan kekayaannya sampai 40 turunan. Jangan-jangan semua orang ingin bermimpi jadi koruptor. Karena hukum kita lemah. Ya karena memang tidak pernah dimiskinkan. Makanya soal undang-undang perampasan aset yang dulu itu dituduhkan kepada rezim sebelumnya nggak serius. Ini ganti rezim kok. Semua orang, semua kekuatan, semua partai tegak lurus pada Kim Plus. Tinggal apa coba? Ayo besok sahkan soal RUU perampasan aset. Kemarin terkait dengan undang-undang migas cepat. Revisi undang-undang pilkada 7 jam selesai. Cipta kerja 4 bulan selesai. Masa nggak bisa sih untuk memiskinkan koruptor? Ini kan soal keseriusan, Bang. Ini masalahnya semua orang senang duit. Nah, itu maksud kita. Kalau yang abang itu sampaikan percuma kita pakai teori-teori dan kutipan Bible itu, Pak. Oh, tapi gini, ngomong soal Bible saya jadi ikut nanggapin karena saya tadi ngutip Bible. Jadi harus dieksekusi pakai tangan besi. Saya kalau tadi kan misalnya Prof. Hikam bilang bahwa ini memang, dan saya kira itu benar ya, ada problem sifatnya struktural, nggak individual. Nah cuma gini, kalau kita bertahan pada gambaran yang seperti itu kan kesannya kayak no way out gitu loh. Oh, nggak ada. Nggak kayak itu loh. Maksud saya ada. Malaysia bisa menyelesaikan. Indonesia gelap itu jadi narasi yang akhirnya muncul gitu. Nah maksud saya gini, kan ada contoh-contoh di mana demokrasinya defisit, tapi angka anti korupsinya minim. Maksud saya ini betul-betul berdasarkan teladan Dan pemain. demokrasinya tinggi, korupsinya tinggi, linear. Enggak. Saya pengen justru contoh yang sebaliknya. Demokrasinya defisit, tapi angka korupsinya minim. Misalnya Cina dan Singapura. Karena apa? Karena mereka pengen mencapai pertumbuhan yang begitu
pengen kapitalis lah gitu ya. Kapitalisme tapi otoriter. Nah, ini kan yang terjadi kan itu di cantolannya itu kan figur, yaitu leadernya kan. Lee Kuan Yew punya visi, Xi Jinping atau Deng Xiaoping punya visi gitu. Nah, bisa nggak ya Indonesia itu kita melihat Prabowo atau siapapun pemimpin itu yang bercita-cita Indonesia emas itu punya karakter yang semacam itu gitu. Demokrasinya berantakan gitu ya. Tapi tetap ada sesuatu yang masih bisa dibanggakan gitu, yaitu Jadi maksudnya sekarang demokrasi berantakan. iya kan maksudnya itu yang terjadi di Cina dan Iya, di Singapura kan gitu. Ya, tapi apakah Cina dan Singapura itu menjadi norma? Itu pertanyaannya kan. Lah, bahkan untuk ditiru aja udah susah gitu, apalagi Iya, apalagi maksud yang saya- ideal kan demokratis plus anti korupsi kan yang ideal. Memang secara Iya, teoritik maksud saya- ya itu tidak memiliki korelasi yang otomatis itu. Begini loh, Perdebatan itu maksud saya nanti kita punya pembenaran lain lagi bahwa demi korupsi sudah kita nggak perlu ngurusin demokrasi atau apa gitu kan. Itu jadi pembenaran Ya, lagi kan ya, ya. demi pemberantasan korupsi. Karena seperti kata Pak Mas Hikam itu sudah banyak sekali pembenaran-pembenaran seperti itu. Masyarakat sering lupa, udah biarin aja. Kasih mainan-mainan supaya lupa, kita korupsi terus kira-kira gitu Iya, kan. iya. Gitu. Terus dimaafkan. Terus dimaafkan. Jadi itu menjadi playbooknya para pemain politik jadinya kan. Nah, tapi saya setuju dengan Mas Al tadi. Kita harus gini, ada dua pendekatan ya. Kalau saya kira di semua diskusi lah. Pertama pendekatan seperti kata Mas Hikam tadi, Prof. Hikam, bahwa korupsi ini it will get worse before it gets better. Artinya kita diamin aja, sudahlah. Nanti kalau sudah betul-betul nyungsep, akhirnya akan baik sendiri. Nah itu kan kita tidak mengerti bagaimana itu unpredictable. until Ya. when, Ya, unpredictable. to what extent. Bisa aja itu terjadi, tapi kemudian mungkin cost-nya akan terlalu mahal. Mungkin kalau kita biarkan seperti itu. Kalau Mas Jayati saya melihat istilah itu bukan ke sana. It gets worse. Itu artinya ketika kita melihat proses yang terjadi di korupsi yang ada di Indonesia itu belum ada solusi dan akan makin jelek. Oleh karena itu harus dicarikan solusi sehingga kemudian bisa Oke. akan lebih baik. Bukan Oke. kemudian kita let's HB aja. bukan. Iya, maksud saya, nah karena itu saya setuju yang kedua tadi bahwa memang saya kira semua kita sepakat bahwa soal korupsi itu soal struktural kan, semua kita sepakat itu. Nah pertanyaannya karena itu kalau mau memperbaiki korupsi sebagai faktor karena sebagai masalah struktural, dia harus dimulai dengan reformasi struktural juga kan. Pertanyaannya sekarang itu adalah dari struktur mana kita mulai? From what structure we have to start? Struktur mana yang bisa kita mulai? Maka waktu misalnya Adi, saya, mungkin juga Mas Umam dan Saal tadi bicara soal presiden, kita tidak bicara presiden sebagai pribadi. Kita bicara presiden sebagai struktur. Struktur mana yang paling mungkin memulai itu? Kita menganggapnya presiden. Ini contoh aja. Sejak 2009 lah yang saya ingat, sampai 2019 CPI kita tuh bagus kok, meningkat. Posisinya meningkat. Sampai di 2019. 2019 40. mulai turun. Kenapa itu? Salah satu penyebabnya adalah KPK lemah. Terjadi pelemahan KPK di tahun 2019. Sebelum dan catatan bagi kita adalah pelemahan KPK itu terus-menerus ada sejak periode Pak SBY terus-menerus ada. Tapi mengapa CPI kita tetap naik? Karena sampai dengan sebelum 2019, Presiden nggak pernah mau setuju merevisi Undang-Undang KPK itu. Tidak pernah. 2019 Presidennya setuju. Artinya apa itu? Itu studi kasus yang menunjukkan bahwa Presiden bisa loh membuat lebih baik, tapi bisa juga membuat lebih buruk. Maka saya kira tentu tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau kita berharap kalau memang betul-betul Pak Prabowo seperti katanya serius memberantas korupsi, maka kita mengatakan benar Pak, Anda yang harus mulai. Karena itu you are the most powerful structure in Indonesian political system saat ini. Nah, nanti itu akan dimulai. Nah, masalahnya seperti kata Bung Sahal tadi, does he have enough flash? Apakah dia punya cukup kekuatan ya untuk menghadapi? Karena misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia benar-benar
betul contoh saja menyelesaikan kasus Pertamina. Dugaan saya kalau itu betul-betul selesai, mungkin akan banyak pihak pemerintah yang terkena, termasuk menteri-menteri mungkin ya, langsung atau tidak langsung. Mau nggak tuh Pak Prabowo? Gitu. Merembet. Iya kan merembet kemana-mana. Padahal Pak Prabowo kan kepengen semua dirangkul. Bahkan PDIP pun tampaknya mau diajak jadi bagian dari koalisi kan gitu. Iya. Nah, apakah itu bisa ketemu tuh? Itu yang jadi pertanyaan. Kita tanya sama TB Masa. Karena itu pertanyaan itu harus dijawab oleh yang bisa menjawab. Ya, silakan. Saya kira TB Masa. kita Sudah punya waktunya. Udah nih. penyakit korupsi ini Nah, betul. itu kan panjang, Sudah ya. sejarah panjang. Dan- Jadi ini adalah akumulasi. Allah. Korupsi itu sebenarnya sudah dimulai, ya bahkan sebelum Orde Baru pun Iya. itu sudah ada. Jadi salah satunya partai yang mengajukan rancangan undang-undang anti korupsi itu Masyumi. Tapi kemudian ditolak oleh partai-partai lain. Kenapa? Karena partai-partai lain itu sudah juga terlibat dalam korupsi. Mungkin tidak separah sekarang gitu. Nah, apa juga yang terjadi pada Orde Baru kita lihat, pemberantasan korupsi itu kan tidak, bahkan kritik-kritik gerakan mahasiswa kita lihat, itu kan tidak pernah menyelesaikan persoalan. Sampai kepada reformasi. Salah satu tuntutannya adalah juga pemberantasan korupsi. Sehingga kita mengatakan bahwa reformasi itu sebenarnya sudah mati. Yang terjadi perubahan itu adalah banyaknya penumpang gelap. Jadi untuk mencari siapa yang akan menyelesaikan korupsi ini, saya menggambarkan bahwa struktur ini memang sudah mengalami suatu pelapukan yang sangat parah. Jadi hampir-hampir kita tidak menemukan. Tadi diskusi seakan-akan presiden mampu, ternyata tidak. Dan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dia mungkin bisa pidato, tetapi begitu dia akan memulai dari mana, itu tidak mudah. Nah, mungkin sebenarnya ada beberapa pilihan strategi ya. Kalau kita lihat dari pengalaman di beberapa negara, ya, ada model transformasi. Itu menggantungkan pada kekuatan elit, komitmen elit, keberanian elit. Sehingga cost-nya lebih murah. Karena korupsi ini pada akhirnya Terus. yang kita lihat Ini ya itu puncak dari perubahan politik yang sangat dahsyat. Ujung dari krisis politik ini adalah corruption. Nah, beberapa pilihan itu, pilihan yang kedua itu adalah model transplacement. Transplacement itu adalah kombinasi kekuatan elit, ada segelintir elit yang cukup kuat komitmennya, kemudian dipadukan dengan gerakan arus bawah. Nah, kalau saya melihat, saya tidak lagi menggantung harapan. Kalau jalur atas, hampir-hampir tidak mungkin. Karena proses pelapukan itu sudah pada titik yang sangat klimaks itu. Kita berharap pemerintah itu tidak punya kapasiti lagi. Tidak punya legitimasi. Ya. Tetapi percaya mungkin model Indonesia ini yang paling unik, mungkin akan berbeda dengan yang lain. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan pola kombinasi itu. Kemungkinan lain adalah ini akan terjadi pembiaran, tidak ada solusi, tapi akan mengikuti proses alamiah. Proses alamiah itu ya peluang yang sangat mungkin itu adalah revolusi. Saya tidak pernah percaya pada revolusi, tapi saya lihat potensi itu sangat mungkin. Mengapa? Proses korupsi ini kita lihat apa yang terjadi. Ini ada proses pemiskinan yang sangat luar biasa. Di sini pengerukan sumber daya alam, keuangan negara, sumber-sumber ekonomi. Di sisi lain rakyat itu terjadi pemiskinan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat angka statistik luar biasa. Angka ketimbangan sangat luar biasa. Dan yang sangat mengerikan ini adalah pintu masuk. Ya, akan terjadi disintegrasi bangsa dan disintegrasi negara. Karena siapa yang mau bisa diandalkan? Katakanlah polisi itu nggak kuat. TNI juga nggak kuat. Kalau terjadi ya rasa ketidakpuasan, kalau dari ujung timur, ujung barat secara perlahan tapi pasti itu selesai. Nah oleh karena itu
semua memang orang bergantung kepada presiden. Rakyat menunggu. Tetapi seperti diskusi tadi, saya tidak percaya presiden itu mampu kalau hanya dia sebagai menggunakan otoritasnya. Karena itu tadi. Nah, sangat mungkin itu adalah para gerakan civil society, kampus, cendekiawan, kelas menengah, mesti ada pola negosiasi. Kita yakinkan apa yang Anda lakukan Pak Prabowo, kita juga akan menyambut. Nah, saya lihat ini sekarang sudah terjadi suatu proses kesadaran pada arus bawah dengan berbagai problematiknya. Ini nanti kita nggak tahu tahun depan apakah pangan kita aman, energi kita aman, ya kan? Pengangguran kita lihat semakin membengkak. Sekarang ini berapa perusahaan yang sudah ditutup? Itu sudah hampir 100.000. Belum lagi kita lihat daerah, ya. Belum lagi kita lihat tontonan-tontonan bagaimana penyimpangan kekuasaan yang sangat telanjang. PIK 2 itu sudah jadi semacam penyadaran, proses penyadaran. Semua orang sudah tahu. Ya. Tidak ada yang tidak tahu. Nah, sekarang suatu keadaan yang sangat membahayakan adalah ketika situasi krisis ini tidak terkendali, maka cost-nya akan terlalu besar. Jadi ini agak unik saya lihat, ya kita perbandingan Cina nggak masuk juga, ya dengan apapun tidak masuk. Tetapi yang jelas kalau pemerintah ini memang sudah tidak mampu, kemudian juga tidak cepat mengambil pilihan-pilihan strategi itu, saya kira kita akan mengalami satu krisis yang sangat berbahaya sekali. Gitu. Saya kira itu poin. Sambil kita ngobrol-ngobrol aja terus, tapi live kan masih jalan. Ya. Sambil buka puasa. Mungkin perlu dikasih tahu bahwa ini adalah buka puasa karena Ya, biar viewers tidak bingung loh ini. Ini live. Oh iya, iya bener ini lagi. live. Kita sekarang lagi berbuka puasa ya. Iya betul. Takut Ini Prof, ada kurma Kayaknya nih. siang kan di sana. udah peduli citra ya. Itu penting. Pak Sahar kan musafir toh. Oh iya benar. Ini kurma ini penting. Oh iya, Pak TB kok nggak rutok. rutok? Saya udah. Wah, ini yang katanya meningkatkan Ini kopi atau teh ya? Meningkatkan putu di Ka'bah. Jadi, loh, mama saya gimana? Mana? Lah Anda? Ini? Enggak. Oh, lah saya belum ya? Oh, belum. Tapi Saya nggak habis ada berarti. kurma. Kurang satu tehnya. Udah pada buka. Jah, buka sini. Melanjutkan Ayo, ambil. diskusi tadi ya, dan dikaitkan dengan ucapan Mas Sahal tentang misalnya contoh Cina, Singapura. Saya kira memang ada risiko bahwa pengandaian itu bisa mengundang unintended consequences Ya, berupa udah buka. Pakai apa? ya penggunaan Pakai argumentasi itu untuk melegitimasi apa yang sering saya kemukakan sebagai democratic authoritarianism. Backsliding ya, apa? Democratic backsliding. Iya, karena kemudian, itu kalau kita Nah, kurma ambil aja, Cina mau yang itu ini nggak boleh. perlu ada demokrasi. Persoalannya adalah apakah konstitusi kita juga sama dengan Enggak, sebenarnya tadi itu saya bukan perbandingan dalam arti menjadikannya sebagai sesuatu yang Referensi. apple to apple sih. Cuma saya pengen melihat ada loh negara-negara, ini saya sebenarnya fokusnya ke leadership-nya, Prof. Ikam. Ada loh negara-negara yang mereka itu peduli dengan anti korupsi bukan karena pertimbangan demokrasi, tetapi karena pertimbangan pengen kompetitif di pasar dunia. Gitu. Jadi pertimbangannya itu betul-betul pertimbangan pengen mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi motifnya itu betul-betul tidak ada urusannya dengan civil society, Kalkulasi dengan ekonomi. hukum apa. Jadi betul-betul motifnya ekonomi. Ya, Ternyata karena kok bisa. negara-negara totaliter itu juga kalau diargumentasikan seperti itu, mereka jauh lebih efisien daripada negara Nah itu demokratis. soal efisiensi. Nah, Nah, iya. cuma- Jadi kita itu memberi umpan Memang pada itu- pemikiran-pemikiran yang sebetulnya Itu slippery slope-nya di situ. itu tidak kompatibel dengan Cuma saya konstitusi khawatirnya tuh kita Indonesia. dua-duanya nggak dapet gitu loh. Demokrasinya nggak dapet, terus bagian prosperity-nya juga nggak dapet gitu. Enggak, saya kira cara pandang kita harus lebih long term, Mas Oke. Sahal, lebih panjang. Di kuliah-kuliah saya sama mahasiswa sering tanya, kamu dengar nggak banyak orang yang mengembangin Orde Baru?
Apa kebanggaannya? Pertumbuhan ekonomi. Ya. Oke, saya bilang apa ukurannya kita tuh ekonominya bagus. Misalnya pendapatan per kapita. Saya tanya, berapa tuh di Orde Baru? Paling tinggi pendapatan per kapitanya. 1.300-an, 1.500-an. Itu paling tinggi. Nah, sekarang Indonesia demokrasi, berapa pendapatan per kapita kita? Chaos segala macam. Berapa kita? 4.000 lebih kan? 800. Itu contoh aja. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam long term, Ya. nah saya setuju dengan Prof. Ikam. Jangan upaya membungkam kritik ya, kemudian tidak mau ada oposisi segala macam yang dianggap itu atas nama demokrasi dan itu mengganggu efisiensi, mengganggu kemungkinan upaya untuk membangun ekonomi, itu bisa dijadikan alasan-alasan untuk bergerak tanpa demokrasi, tapi pada saat yang sama belum tentu mencapai juga. Dua-duanya nggak dapat. Itu kan, itu. Jadi karena begini, seperti misalnya money politik, lalu dikaitkan langsung dengan pemilihan langsung, misalnya kan. Money politik dikaitkan dengan demokrasi. Padahal problem utamanya sebetulnya di penegakan hukum, kan? Money politik itu nggak boleh, baik memberi maupun diberikan nggak boleh. Itu money politik itu. Tapi tidak ada penegakan hukum. Iya. Nah, jadi salah satu problemnya tuh di situ. Nah, maksud saya kalau kita kembali ke persoalan korupsi tadi, Karena koruptor nggak pernah takut. ya itu tadi, bagaimana struktur yang kita punya sekarang Dimiskinkan. itu mencari cara gitu. Dan mau tidak mau kita akan bicara komitmen dari struktur yang paling kuat itu. Iya, Tidak Presiden. mau. Karena fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa presiden punya kemampuan untuk mengendalikan, apalagi di Indonesia. Presiden itu sangat powerful. Kalaupun dia kekuatan dukungan politiknya di DPR itu katakanlah misalnya di bawah 50%, presiden itu bisa tetap menang berhadapan dengan DPR dengan otoritas dan kewenangan serta kekuatan politik yang dia miliki, apalagi sekarang ya, dengan banyaknya dukungan politik yang ada di DPR. Jadi presiden tuh kalau dia punya betul-betul komitmen, dan komitmen itu saya setuju dengan Mas Al, ya agak susah lah kita berharap komitmen itu karena dia moralistik, karena dia memang orang baik kan. Kalau itu benar kita alhamdulillah kan. Tapi kan insentif apa yang dia miliki supaya dia mau nih serius memberantas korupsi. Saya setuju, salah satunya Pak Prabowo memang kan kepengen efisiensi, kepengen menambah sumber-sumber pendapatan baru. Ya salah satu jalannya itu tadi, dari menambal kebocoran mau tidak mau memberantas korupsi kan, gitu. Jadi saya kira ada sejumlah titik terang yang bisa kita lihat di situ. Dan kalau Pak Prabowo minta waktu 6 bulan, mungkin saya koreksi Bang, kan sekarang kan bulan Maret Bang, berarti kan udah bulan kelima ini, berarti nggak sebulan lagi. Hampir. Ya, jadi oke lah, nanti 6 bulan kita lihat gitu. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang korupsi pertama ini kira-kira trajektorinya akan cukup jelas nggak? Gitu. Ya. Tapi saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Masa tadi. Yang paling bahaya, apa yang dikhawatirkan itu bisa terjadi ketika pemerintah, apakah presiden itu overestimate terhadap dirinya, terhadap kekuatannya. Dan sebaliknya dia underestimate kepada rakyat. Dia anggap rakyat ini udahlah terima aja apa yang kita lakukan ya kan, kita begini-gini aja dia senang. Itu kan bahaya. Nah itu yang saya kira kan yang harus dihindari ya. Ya setuju. Nah, masuk di situ Bang. Kalau kunci secara teoritik tadi dan juga terjustifikasi ya di hampir semua studi kasus ya. Ya paling enggak Singapura, Korea Selatan, Park Chung Hee, meskipun Park Chung Hee sendiri juga akhirnya kena. Hong Kong. Itu transformasi itu bisa terjadi memang faktor-faktor agensial yang memiliki penguasaan secara kuat terhadap sistem. Jadi struktural juga. Tapi tetap awalnya faktor agensial. Nah kalau misal kemudian di level itu, kalau misal kuncinya adalah political will of the top political leader, pertanyaan kritis selanjutnya adalah, apakah political will itu sifatnya self-entrenched, karakter moralis tadi, pemberani, punya visi, ataukah political will itu sifatnya politically engineered,
Ini kan dua hal yang berbeda itu. Karakter individu pemimpin atau memang karakter yang dibentuk oleh sistem lingkungan politik di sekitarnya. Saya pikir dua-duanya itu tetap penting. Makanya civil society, independent media, halakoh-halakoh seperti ini, majelis antitesis, itu tetap penting untuk mengingatkan. Karena kalau enggak ya, nggak ada. Kalau misal kita bergantung pada faktor moralitas individu, itu agak berat itu, agak berat. Nah, kemudian kalau misal kemudian kita berharap secara umum terhadap konteks demokrasi, Cina itu nggak bisa menjadi rujukan. Jangankan Cina, Amerika pun juga nggak bisa jadi rujukan. Per sekarang misalnya, Corruption Perception Index US, Amerika, itu praktis 65. Jauh dibanding Finland, New Zealand, Singapura. Cina dengan kekuatan ekonomi besar seperti itu, praktis CPI-nya 43 kemarin ya. 43 itu artinya berada di bawah rata-rata dunia, 44. Atau hampir mirip dengan rata-rata Asia Pasifik secara general. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan. Artinya apa? Cina belum tentu mau Artinya apa? semua kan? Ini kan kembali mengembalikan perdebatan lama itu. Iya. Perdebatan lama itu zamannya Putnam, zamannya Huntington. Dulu kan kemudian ada pertanyaan, kenapa korupsi tinggi itu bisa hadir, kenapa pertumbuhan ekonomi tinggi di saat yang sama kemudian korupsi juga tinggi? Dan itu terjadi di mana-mana, termasuk pertanyaan itu cukup relevan untuk diletakkan di Indonesia. Korupsinya tinggi, wallahu a'lam, pusat sampai daerah, kena semuanya. Tapi di antara sekian banyak negara, kemarin praktis ya, pertumbuhan ekonomi 5%, that's something. Itu kan sebenarnya ada gap riset itu. Ini apa? By teori, semakin tinggi demokrasi, korupsi rendah. Semakin rendah demokrasi, maka kemudian korupsi tinggi. Enggak, ini berjalan beriringan. Itulah yang kemudian disampaikan sama orang-orang era 90-an, ya, 70-an, 80-an, 90-an, tentang awal-awal teori neoliberal. Bahwa corruption itu dianggap sebagai grease. To some extent, saya agak dalam tanda kutip mempercayai itu yang terjadi di China. Karena giving, pemberian, transaksional, itu juga menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis. Meskipun ada tadi insentif yang kemudian bisa menekan efektivitas, efisiensi, itu bisa terjadi. Nah, dalam konteks di Indonesia, ini harus diselesaikan kan ini Bang? Ya. Jangan sampai sahur kan? Ya. Kita mikir, terus apa? So what? Gitu. Saat saya tetap setuju ke konteks empowering struktural dalam konteks dimulai dari faktor esensial, tetap presiden. Meskipun presiden bukan individu ya, saya setuju tadi, maksudnya presiden harus dilihat sebagai individu sekaligus juga sebagai struktur. Nah, oleh karena itu kita bantu. Itu kan presiden kan sekarang kan punya sebuah lembaga yang luar biasa powerful itu. Apa namanya? Badan Intelijen Investigasi Khusus dan lain sebagainya berada di bawah Ya, Marsudianto. siapa Mas? Aris Marsudianto. Pak Aris Marsudianto ya. Yang langsung di bawah presiden, pecahan dari KSP. Dan itu investigasi khusus. Punya otoritas kewenangan penuh, bahkan barangkali dia bisa memanggil lembaga-lembaga KPK, Polri, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong. Ini mau diapakan? Strateginya apa? Takarannya apa? Ukurannya apa? Targetednya harus clear. Jangan dibuat ngambang. Kita juga bingung kalau ngambang. Harus clear. Nah, kemudian di saat yang sama, saya sedikit mengingatkan ya, kita nggak hanya bicara ini di level nasional. Karena kebocoran itu luar biasa juga terjadi di level daerah. Ya. Karena kita itu sistem desentralisasi, tetapi fakta yang terjadi, decentralization means decentralized corruption. Dan itu merata. Merata. Maka kalau misal kemarin dana transfer daerah, TKD, transfer ke daerah itu terpotong katanya hampir sekitar 50,5 triliun, itu barangkali bisa sedikit mengurangi, tapi tidak melahirkan, tidak menyusut faktor-faktor yang lebih big corruption, terutama terkait dengan licensing, bisnis, tambang, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa dilakukan, kita dorong, ingatkan, Presiden, selain mikirin pada level kelembagaan di tingkat nasional, relasi pusat dan daerah itu harus clear. Jangan sampai pemerintah punya agenda apa, daerah punya agenda apa.
Karena kalau misal enggak, ini gapnya akan jauh lebih Jadi signifikan. nggak selesai dengan retreat aja ya. Nggak selesai dengan retreat saja, tapi retreat kemarin itu bisa menjadi sebuah komunikasi awal yang baik untuk membangun bukan sekedar chemistry, tapi local good governance, tata kelola pemerintahan lokal yang baik, yaitu harus didasarkan pada saling memahami, transparansi antar pusat dan daerah yang saling menguatkan. Karena kalau misal enggak, kita mikirin pusat sendiri, itu bocor di daerah luar biasa. Kita nggak mikirin ini Bang, provinsi dan juga kabupaten. Kita mikir dana desa itu, berapa ratus triliun itu per tahun. Apa hasilnya? Nanti tambah lagi dana koperasi kan. Wah, itu wallahu alam itu. Nah ini yang ada gambar besar tentang konteks state laws dalam konteks ini, dan ini harus dipetakan dengan baik. Saya berharap pemerintah bisa menjelaskan itu secara clear sehingga kemudian kita bisa memberikan tekanan, guidance, sekaligus juga mengingatkan setidaknya ya. Ya, wadzalika at'aful iman itu serendah-rendahnya iman. Mengingatkan, mohon didorong ini yang diperkuat, ini tidak perlu atau dikurangi dan sebagainya. Nah itu yang barangkali Bang, list to do, tanpa kemudian kita terjebak dalam narasi skepticism atau pesimism yang selama ini diperdebatkan kelompok neoliberal dan kelompok strukturalis. Saya pikir perdebatan itu di jurnalnya Kalau Cornell. neoliberal jangan lihat saya dong. Loh, neoliberal itu yang kaya. Bapak kan sangat kaya. Kalau kita kan kaum mustadafin. Maksudnya sahal. Bang, Oke, saya kira gini kan kita masih semuanya kan kita ahlus sunnah ya. Kalau mazhab Ja'fari itu kan 3 sholat waktu. maghribnya kan bisa nanti jam 5. Oke. Baiklah. Mungkin karena kita semuanya ahlus sunnah, kita tutup dulu ya Iya. acara ini. Dan saya kira saya tidak akan menyimpulkan karena kita live, semua orang bisa mendengarkan langsung apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan diskusi seperti ini bukan hanya sekedar bermanfaat, tapi bisa memberikan masukan dan sekaligus koreksi kepada presiden dan struktur yang ada, agar mereka tuh paham bahwa jangan menutup telinga dari berbagai macam kritik dan koreksi yang disampaikan. Saya kira demikian. Ya, kalaupun Terima toh kasih. bukan Pak Prabowo yang menyimak, setidaknya let call Teddy. Bukan lead call. Apa ya? Belum lead call. Bukan. Masih mayor. Oh, masih mayor ya? Udah nggak let call Semalam kalau udah naik. Oh, semalam. Udah let call. Sorry. Jangan susah itu jadi let call itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.